Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Latifah. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 1 Atap Cimanggu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK UIN Salatiga. Di sini saya akan membuat video praktik pembelajaran sebagai tugas uji kinerja di SMP Negeri 4 1 Atap Cimanggu dengan tema kepedulian terhadap jenazah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Nah, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Bisa dipimpin oleh siapa ya kira-kira? Akan? Kira-kira mulai. Berikutnya buku di sini mau absen dulu ya, siapa tahu ada yang tidak berangkat. Aimel Sekar Arum, Asrianti, Aprilia Nur, Afgan Andiana, Caca Dwi Haryanti, Diki Noval Ibrahim. Terus untuk seperti biasa pembiasaan 7 kebiasaan sehat dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pembiasaan yang biasa kita lakukan yang pertama itu adalah menyanyikan lagu nasional. Silahkan yang biasa bertugas sebagai dirijen silahkan maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan mulai. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Untuk kegiatan hari ini nanti kita akan belajar tentang praktik sholat jenazah. Setelah kemarin kita di bab terakhir materi PAI, materinya adalah tentang husnudon. Masih ingat materi husnudon? Husnudon itu berprasangka baik. Berprasangka baik, kita berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada orang lain dan berprasangka baik terhadap diri sendiri. Ya, di sini sebelum masuk ke materinya, saya mau tanya, adakah di sini teman-teman yang sudah pernah melaksanakan praktik sholat jenazah? Ya, Afgan pernah melaksanakan praktik sholat jenazah? Kapan di? Sudah lama. Saat itu siapa yang meninggal? Ibunya teman Afgan. Sebelum masuk ke materi, saya lihat teman-teman di sini pada tegang-tegang semua. Ada yang tegang, ada yang ngantuk, ada yang belum fokus. Nah, biar fokus, kita ice breaking dulu. Ya, kita melaksanakan ice breaking dulu. Ya, biar semangatnya nanti tambah. Ya, ice breaking kali ini karena tadi sudah saya jelaskan aturannya. Nah, silakan berpasang-pasangan, berhadapan-hadapan, semuanya berhadapan-hadapan sesuai dengan posisi masing-masing. Posisi tangannya seakan-akan mau salaman ya, tapi masih tetap ada jaraknya. Siap-siap semuanya? Ya. Are you ready, guys? Ready.
tujuan-tujuan pembelajaran yang diharapkan akan diraih oleh teman-teman semuanya di sini. Yang pertama, karena materinya adalah tentang praktik sholat jenazah. Yang pertama, nanti kalian ya peserta didik bisa memahami pengertian dari sholat jenazah. Yang kedua, nanti peserta didik bisa tahu hukum dari pelaksanaan sholat jenazah. Materi kita kali ini adalah tentang sholat jenazah ya, sebagai wujud penghormatan untuk jenazah. Terus berikutnya fikih sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu merupakan ibadah fikih ya. Kalau dalam usul itu disebut dengan bagian atau dimensi fikih. Yang pertama, sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati ya. Karena orang mati kan sudah tidak bisa sholat sendiri ya. Jadinya yang hidup ya tugasnya mensolatkan orang yang sudah mati atau meninggal. Untuk hukum sholat jenazah ya, sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, silakan bisa teman-teman seperti kira-kira dari video yang sudah ditayangkan, nah kalian sudah ada gambaran atau belum untuk nanti prakteknya? Sudah ada gambaran? Jelas ya? Ya, jadi setelah kalian menyaksikan video itu tadi, materinya juga sudah jelaskan. Setelah ini nanti pembentukan kelompok ya, pembentukan kelompok untuk kita melaksanakan praktik sholat jenazah. Kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Tapi saya di sini kok lihat kalian kayak kurang semangat begitu, kayak loyo kenapa? Kita tepuk semangat dulu ayo bareng-bareng biar semuanya kembali semangat. Ya, bisa ya tepuk semangat ya. Sebelum lanjut ke prakteknya, saya akan bertanya dulu bahwa kaitannya dengan sholat jenazah, kira-kira kenapa sih, mengapa sholat jenazah itu penting? Apa sih pentingnya sholat jenazah? Ada yang mau menjawab? Siapa di sini yang menjawab? Iya, Esi, kira-kira mengapa sholat jenazah itu penting? Karena ini merupakan bentuk kepedulian terhadap umat manusia. Ya, jadi sholat jenazah merupakan bentuk kepedulian kita sebagai umat Islam. Setelah kalian memahami, sekarang giliran untuk praktek. Ya, untuk praktek kita akan praktek secara kelompok. Jadi nanti ada yang bertugas menjadi imam, ada yang bertugas menjadi makmum. Silakan kalian untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, kalau memang kelompoknya jauh silakan pindah. Ya. Di sini semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini sudah klop, tidak ada paksaan kelompoknya? Tidak. Oke, setelah ini saya akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Ya, ini nanti silakan diisi. Ya, silakan isi. Ini saya bagikan ke sini. Ya, silakan diisi. Ini sudah pas ya, 5. Dan yang jadi imam di sini silakan ditulis siapa dalam kurung imam. Ya,
Sekarang yang praktek duluan kelompoknya Ica, Tesi, Aprilia, dan kawan-kawan. Silakan untuk ke depan ya, silakan. Yang jadi imam siapa? Yang jadi imam Caca, silakan untuk menempatkan diri. Jangan terlalu berjarak, silakan. Silakan bisa disampaikan mulai dari niat takbir pertama sampai salam. Yang kompak ya. Sholli ala nabiyyil maidati fadlillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir kedua. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, artinya sudah selesai teman-teman semuanya, tepuk tangan. Sudah kita laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah sekarang saya mau bertanya, setelah kalian mempraktekkan, sholat jenazah, kira-kira, nah dari pengalaman yang tadi kalian lakukan, kira-kira ada tidak yang mau disampaikan? Ya, ada tidak yang mau disampaikan berdasarkan dengan KPD yang di sini? Ya. Nah, kira-kira hikmah apa? Hikmah apa yang bisa kita ambil dalam pelaksanaan praktek jenazah kali ini? Ya, dimulai dari kelompok yang lain dulu. Nah, kira-kira apa yang bisa manfaat yang bisa kita rasakan, hikmah yang bisa kita ambil dari pengalaman tadi praktek sholat jenazah? Ada yang mau menyampaikan? Menambah ilmu. Nah, jadi setelah kalian praktek, kalian jadi bertambah ilmunya ya. Nah, oke. Terus sekarang menurut kelompok di sini, kira-kira ada yang bisa kalian ketahui setelah kalian melakukan praktek sholat jenazah? Waduh, kompak sekali, bagus ya. Jadi dengan melaksanakan praktek jenazah kita jadi paham ya, kita jadi paham bagaimana tata caranya. Terus menurut kelompok yang jum di sini, kira-kira apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan? Untuk mengingat akan kematian dan solidaritas sesama umat Islam. Ya, untuk mengingat kematian dan solidaritas, rasa solidaritas sesama umat Islam. Ya, di sini saya kira semuanya jawabannya semuanya betul ya. Ada yang bisa memahami, ya Bu, kami jadi bisa memahami tata caranya praktek sholat jenazah. Ya, Bu, kita jadi tahu ilmunya. Ya, kita jadi tahu ilmunya bagaimana pelaksanaan sholat jenazah. Dan dari kelompok yang terakhir itu kita bisa menumbuhkan solidaritas, ya, kepedulian bahwa manusia itu butuh bantuan orang lain. Ya, manusia itu makhluk sosial, jadi kita harus peduli. Ya, itu kira-kira yang bisa kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Ya, kita dari awal
Asia kali ini. Ya,